Halo, kami dari grup 7 akan menjelaskan mengenai interconnection of LTI system dan properties. Pertama-tama, kita akan menjelaskan apa itu LTI system. LTI system yaitu suatu sistem yang memenuhi syarat linear dan time invariant. LTI system mempunyai dua koneksi yaitu paralel dan cascade dan mempunyai tiga sifat operasi yaitu distributif, asosiatif, dan komutatif. Pada koneksi paralel, beberapa sistem dihubungkan secara paralel, misalnya H1T dan H2T. Masing-masing sistem akan dikonvolusikan dengan input Xt lalu dijumlahkan untuk menghasilkan output Yt. Pada sifat distributif, di mana kita menjumlahkan H1T dan H2T terlebih dahulu, lalu hasilnya kita konvolasi dengan input Xt. Yang kedua, ada koneksi cascade, di mana input Xt dikonvolusikan dengan H1T, lalu hasil konvolusi akan dikonvolusikan lagi dengan H2T, sehingga mendapat hasil output Yt. Pada sifat asosiatif, kita dapat konvolusikan H1T dengan H2T terlebih dahulu, lalu hasilnya kita konvolusikan dengan input Xt. Pada sifat komutatif, urutan konvolusi antara H2T dan H1T ditukar. Walaupun ditukar, hasilnya tidak akan mempengaruhi output. Selanjutnya ada memoryless. Output dari memoryless hanya bergantung pada input masukan saat ini. Syarat dari sifat memoryless, yang pertama untuk sinyal kontinu, Hk sama dengan C dikali delta K, dan untuk sinyal diskrit, H tau sama dengan C dikali delta tau. Selanjutnya ada kausal. Output dari kausal hanya bergantung pada input masa lalu atau sekarang. Jadi input pada masa depan tidak boleh ada. Syarat dari sifat kausal untuk sinyal kontinu, Hk sama dengan 0, untuk K lebih kecil dari 0. Untuk sinyal diskrit, H tau sama dengan 0, untuk tau lebih kecil dari 0. Stable. Sistem dikatakan stabil apabila menghasilkan output yang terbatas jika sistem tersebut diberikan input yang terbatas juga. Hal ini disebut dengan BIBO, yaitu bounded input, bounded output. Untuk persamaan kontinunya yaitu Y dari T sama dengan integral dari minus T hingga T, X tau D tau. Untuk yang diskrit yaitu Y dari N sama dengan penjumlahan dari XK, K di sini adalah waktu, dari K sama dengan minus T hingga K sama dengan N. Selanjutnya ada invertible. Nah, sistem dikatakan invertible jika output dari sistem dapat dikembalikan lagi menjadi input melalui perhitungan inverse. Untuk yang kontinu, persamaannya yaitu HT konvolusi dari H inverse T sama dengan delta T. Untuk yang diskrit, persamaannya yaitu Hn konvolusi H inverse N sama dengan delta N. Oke, kita lanjut untuk membahas mengenai contoh soal pada materi kali ini yaitu LTI Properties dan LTI Interconnection. Untuk soal kali ini kita mengambil sumber dari soal UTS Sinyal dan Sistem pada tahun 2021 di mana terdapat suatu rangkaian impuls respon di mana H1 dirangkai cascade dengan H2 dan dirangkai paralel dengan H3 dengan operasi pengurangan, dan diminta untuk menentukan A yaitu hitung YN yang mana berupa output dari semua keseluruhan sistem, dan B apakah sistem dari H total merupakan memoryless, kausal, dan stabil. Untuk step pertama kita harus mengubah semua impuls respon tersebut menjadi grafik sinyal di mana H1N dengan persamaan fungsi seperti ini. Apabila kita ubah menjadi grafik sinyal akan menjadi seperti ini. Untuk yang kedua adalah grafik dari H2 yaitu yang merupakan masih berupa impuls respon tersebut. Apabila kita ubah menjadi bentuk grafik sinyal akan menjadi seperti ini.
Untuk yang ketiga masih dari impulse respon H3, apabila kita ubah menjadi grafik sinyal akan menjadi seperti ini. Dan selanjutnya adalah input dari sistem, di mana Xn pada soal ditulis sama dengan H1n, yang mana sehingga menghasilkan grafik yang sama dengan H1n seperti ini. Untuk step kedua, kita harus menemukan operasi untuk rangkaian keseluruhan sistem impulse respon tersebut, di mana kita tahu bahwa H1 dan H2 dirangkai secara cascade, sehingga operasi H1 dan H2 harus dilakukan konvolusi. Dan kemudian H3 dirangkai secara paralel dari hasil H1 dan H2 tersebut dengan operasi pengurangan, sehingga untuk operasi akhir dari H total atau keseluruhan impulse respon menjadi H total sama dengan H1n dikonvolusikan dengan H2n dan kemudian dikurang dari H3n. Untuk step 3 kita harus menghitung konvolusi dari H1 dan H2, di mana operasi ini bersifat konvolusi diskrit karena sinyal yang kita bahas saat ini adalah sinyal diskrit. Dengan rumus yang sudah kita pelajari pada video yang sebelumnya, kita menghitung keseluruhan titik-titik yang bersinggungan antara titik-titik H1 dan bersinggungan dengan titik-titik H2 saat melakukan pergeseran konvolusi. Sehingga apabila keseluruhan hasil tersebut kita masukkan dalam bentuk grafik, akan menghasilkan grafik seperti ini. Untuk kemudian, karena kita sudah mendapat hasil dari hasil konvolusi H1 dan H2, step selanjutnya adalah mengurangi dengan impulse respon H3, sehingga grafik dari konvolusi sebelumnya dikurang dengan grafik dari H3, di mana kita melihat bahwa di sini untuk poin 1 dan 2 bisa hilang karena nilainya sama, sehingga grafik untuk hasil dari keseluruhan impulse respon menjadi seperti ini. Untuk poin 1 dan 2 hilang karena hasil pengurangan dari konvolusi H1 H2 dikurang dengan grafik H3. Untuk step 5 kita bisa mulai mengerjakan poin A, yaitu menentukan hasil dari output sinyal sistem tersebut, di mana YN merupakan hasil konvolusi dari Xn atau input dikonvolusikan dengan keseluruhan impulse respon, di mana berikut adalah hasil perhitungan dari semua titik-titik yang bersinggungan antara Xn dan H total ketika melakukan konvolusi diskrit. Dan apabila semua perhitungan ini kita masukkan dalam bentuk grafik, akan menghasilkan grafik YN atau output seperti ini. Untuk kemudian kita harus menentukan pada poin B apakah sistem keseluruhan impulse respon bersifat stabil, kausal, dan memoryless. Kita lihat kembali pada grafik total yang sudah kita dapatkan dengan hasil seperti ini, maka bisa dibilang untuk kestabilan grafik tersebut bersifat stabil, karena untuk syarat stabil adalah Baibo stable, yaitu apabila bounded input dan bounded output, artinya apabila input merupakan sinyal minus tahingga sampai dengan tahingga, maka output juga harus di antara minus tahingga sampai dengan tahingga. Kita lihat bahwa untuk sinyal H total tersebut masih memiliki batasan, yaitu dari mulai poin 3 sehingga poin N sama dengan 6, sehingga bisa kita katakan bahwa sistem tersebut stabil karena masih di antara minus tahingga dan masih di bawah tahingga. Untuk poin kedua, apakah H total atau keseluruhan impulse respon bersifat kausal, kita melihat bahwa syarat kausal adalah ketika HK sama dengan 0 untuk K kurang dari 0. Kita melihat pada grafik tersebut ketika N bernilai 0, maka tidak terjadi input atau tidak ada input di sini, dan ketika N kurang dari 0 juga tidak ada input, dan semuanya bernilai 0. Maka bisa kita bilang bahwa sistem dari H total ini bersifat kausal dengan syarat yang sudah kita bahas tadi, bahwa saat N kurang dari 0 atau N sama dengan 0, maka dia tidak memiliki nilai apapun. Untuk kemudian, apakah sinyal H total ini memiliki sifat memoryless? Kita melihat syarat bahwa untuk memoryless, untuk titik keseluruhan sistem N harus sama dengan delta K, yang dimana berarti untuk keseluruhan sistem harus bergantung dari satu input sinyal saja, yang dimana bahwa pada grafik H total ini kita memiliki beberapa input sinyal, yang mana bisa kita katakan bahwa untuk impulse respon H total ini merupakan tidak memoryless atau memiliki memori, karena dia memiliki input-input sinyal yang lain dan tidak bergantung hanya pada satu titik sinyal saja.